Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Winda Oktavia akan mempresentasikan tentang pengembangan pusat sumber belajar. Pengembangan pusat sumber belajar di sini akan saya bahas tentang pengembangan aspek promosi, program-program, dan aspek fisik di dalam pusat sumber belajar Mediotek atau Metizongsin. Nah, yang saya akan bahas pertama pusat sumber belajar Mediotek atau Metizongsin, kedua langkah-langkah pengembangan PSB, dan yang terakhir pengembangan pusat sumber belajar Mediotek atau Metizongsin itu sendiri. Kita bahas satu persatu. Apa sih pusat sumber belajar Mediotek atau Metizongsin itu? Di sini ada identitas PSB, yang kedua deskripsi fisik, yang ketiga deskripsi aktivitas, keunggulan, dan yang terakhir adalah kelemahan. Kita buka satu persatu. Identitas PSB. Pusat sumber belajar ini bernama Mediotek atau dalam bahasa Jerman, sedangkan menurut bahasa Mandarin ialah Metizongsin. Pusat sumber belajar ini berada di lingkungan sastra, tepatnya beralamat di Jalan Semarang nomor 5 Malang, gedung E6 lantai 1. Pusat sumber belajar ini merupakan kepemilikan dari Fakultas Sastra di Universitas Negeri Malang. Deskripsi fisik. Dengan luas sekitar 48 meter persegi mempunyai fasilitas yang memadai. Fasilitas yang ada seperti layanan internet gratis, penitipan barang, meja dan kursi diskusi, komputer gratis, printer prabayar, TV, whiteboard, proyektor, dan infopoint. Di sini fasilitas infopoint yaitu di mana berperan untuk pusat layanan informasi untuk orang-orang yang ingin mengenal lebih jauh dan ingin kuliah di Jerman. Wow, menarik bukan? Deskripsi aktivitas. Kegiatan dari pusat sumber belajar sendiri hanya program belajar mandiri dan pemutaran video pembelajaran. Namun, banyak kegiatan mahasiswa yang ikut sertakan Mediotek atau Metizongsin sebagai sarana kegiatan. Kegiatan itu seperti pelatihan bahasa Jerman se-Malang Raya, biasanya digunakan oleh guru-guru, dan kompetensi bahasa Jerman yang disebut Deutschtage yang berarti pesta rakyat. Beberapa keunggulan dari pusat sumber belajar ini, yang pertama mampu memfasilitasi dalam mencari sebuah rujukan yang berhubungan dengan bahasa Jerman dan Mandarin dengan mudah. Jadi, jika teman-teman mahasiswa ingin mencari rujukan yang berhubungan dengan bahasa Jerman, datanglah ke sini. Yang kedua, memiliki kerjasama langsung dari kedutaan Jerman yang ada di Indonesia. Kerjasama ini adalah berupa pengadaan buku, jadi buku langsung dari kedutaan Jerman sebagai koleksi di pusat sumber belajar ini. Yang ketiga, memiliki kerjasama yang erat dengan negara Jerman. Memiliki kerjasama yang erat dengan negara Jerman ini melalui kedutaan Jerman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mampu mendatangkan pengajar dari Jerman langsung. Wow, seru kan? Yang terakhir, memberikan fasilitas yang memadai dan nyaman ketika menempatinya. Dengan fasilitas yang saya jelaskan tadi, kita bisa merasa nyaman menempati pusat sumber belajar ini. Selain keunggulan, pasti ada kelemahan dong. Nah, kita buka. Kelemahan di sini masih kurangnya ruang atau perlu diperluas agar lebih banyak menampung mahasiswa jurusan bahasa Jerman khususnya dan mahasiswa Universitas Negeri Malang umumnya. Karena ruangan di sini menurut saya dan kelompok kami ini cukup kecil, hanya sebatas ruang kelas. Yang terakhir, masih kurangnya publikasi mengenai adanya sumber belajar tersebut. Karena tempatnya juga tidak berada di kawasan yang ramai, jadi publikasi menurut saya cukup untuk menambah mahasiswa yang berkunjung. Yang kedua, kita akan membahas langkah-langkah pengembangan PSB. Langkah-langkah pengembangan pusat sumber belajar, yang pertama melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan PSB, yang kedua mengembangkan sarana fisik PSB, dan yang ketiga adalah mengembangkan program-program PSB. Kita bahas yang pertama.
Melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan PSB. Langkah-langkah dalam kegiatan analisis kebutuhan meliputi 3 tahap. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini ialah fokus apa yang akan fokus akan kebutuhan yang ada di pusat sumber belajar ini. Yang kedua ialah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini adalah pelaksanaan pengumpulan data yang berhubungan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan ini pelaporan tentang pelaksanaan. Seperti itu. Mengembangkan sarana fisik PSB. Mengembangkan sarana fisik PSB. Hal yang perlu diperhatikan di sini ialah berorientasi pada fungsi yang ada di PSB. Fungsi yang ada di PSB ini adalah menaungi mahasiswa untuk belajar di pusat sumber belajar ini. Yang kedua, tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian tujuan, tetapi juga untuk pencapaian benefit. Jadi tidak hanya pencapaian tujuan satu itu, tapi bisa lebih dari itu. Yang terakhir, berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi informasi merupakan hal yang cukup penting dalam pengembangan sarana fisik. Yang terakhir, mengembangkan program-program PSB. Pengembangan pusat sumber belajar merupakan salah satu fungsi yang penting dalam setiap PSB, baik meliputi media dan bahan ajar yang berupa cetak maupun non-cetak. Di pusat sumber belajar Mediotek ini sudah tersedia media dan bahan ajar, namun jumlahnya hanya sedikit, jadi perlu dikembangkan. Media di sini ialah media yang sudah siap dipakai, tidak membuat sendiri ataupun yang lainnya. Pembahasan yang terakhir ialah pengembangan pusat sumber belajar Mediotek atau Metizensing itu sendiri. Yang saya akan bahas pengembangan dalam aspek promosi, pengembangan dalam aspek program-program, dan pengembangan dalam aspek fisik. Yang pertama, pengembangan dalam aspek promosi. Promosi pusat sumber belajar ini adalah aktivitas memperkenalkan diri dari segi fasilitas, koleksi jenis layanan, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh setiap pemakai secara lebih terperinci. Promosi yang dilakukan adalah agar pusat sumber belajar tersebut dikenal dan diketahui keberadaannya, serta layanan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, promosi yang dapat kita terapkan di sini ialah mungkin melalui brosur ataupun melalui media internet. Pengembangan dalam aspek program-program PSB. Sistem program yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran antara lain sistem instruksional. Di sini sistem instruksional ialah menginstruksikan di dalamnya berupa sarana-sarana. Yang kedua, sistem pelatihan. Di sini pelatihan dalam program-program PSB ini mengadakan pelatihan. Yang ketiga, sistem instalasi. Instalasi di sini berkaitan dengan TI. Di sini dilengkapi. Terus sistem akuntabilitas dan terakhir sistem modifikasi. Yang terakhir, pengembangan dalam aspek fisik. Dilihat dari ruangannya yang tergolong kecil dengan ukuran yang 48 meter persegi tadi, maka perlu diadakan perluasan. Seiring dengan bertambahnya mahasiswa, maka ruangan ini juga perlu diperbesar. Dua, bagian depan ruangan perlu dibuat lebih menarik perhatian mahasiswa. Ini ruangan depan karena berada di dalam lorong, jadi tidak terlalu nampak dan tidak menarik seperti kalau dari depan seperti pedang. Diperlukan pengadaan bacaan non-fiksi yang berkaitan dengan jurusan sastra Jerman dan Mandarin. Karena bahan bacaan di sini banyak yang fiksi, jadi perlu penambahan buku non-fiksi untuk menunjang pembelajaran di jurusan tersebut. Nah,
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.